Halo, ketemu lagi sama aku, Fahira di Psikologi untuk Negeri. Hari ini saya akan berbagi soal pengalaman saya kuliah di Psikologi UGM. Kebetulan bagi yang belum kenal saya Fahira, sedang menempuh S2 di Psikologi UGM juga. Jadi lumayan lah ya, dari 2014 sampai sekarang masih di Psikologi UGM. Nah, karena saya kebetulan beda genre, nah sebelumnya kan kayak bedah kasus gitu ya. Nah sekarang saya ganggu ceria dan semoga teman-teman bisa menikmati sekaligus mendapat info-info yang diinginkan. Langsung aja. Nah, pada semester 1 itu, jika teman-teman atau teman-teman yang pengen masuk psikologi terus berharap langsung bisa baca orang atau mengerti kepribadian orang, itu belum sampai tahap di sana, karena semester 1 itu mata kuliahnya adalah bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, statistika, pendidikan kewarganegaraan, kemudian Pancasila, psikologi dasar nih baru masuk, sama kode etik dan filsafat. Jadi mata kuliah itu belum sampai di tahap kita bisa mengenal karakter orang, tapi masih pengantar. Nah, terutama di psikologi dasar. Mungkin bagi teman-teman yang berekspektasi di mata kuliah psikologi dasar, kok yang dipelajari seperti ini? Iya, karena itu adalah teori-teori pengantar. Seperti misalnya pengantar sejarah psikologi, kemudian siapa saja orang-orang yang berpengaruh, figurnya gimana, seperti itu. Nah, pengalaman organisasi di semester 1, kalau di UGM secara umum semester 1 itu belum ada kegiatan, karena memang tujuannya untuk penyesuaian kampus. Ada beberapa kesalahan fatal yang sering dilakukan anak semester 1, yaitu semester 1 waktunya main-main aja. Main-main tuh boleh pada porsinya, namun harusnya juga mulai menjaring relasi, kemudian mulai cari-cari organisasi yang disukai, karena sebenarnya ada banyak banget yang nggak tahu nih pengen gabung organisasi apa atau pengennya apa. Nah, ini self awareness penting banget di masa ini gitu. Planning gitu. Nah, kenapa punya planning itu penting? Karena kita sebenarnya kuliah itu dalam waktu yang sangat singkat, 4 tahun. Bahkan untuk mahasiswa semester sekarang, maksudnya untuk mahasiswa baru-baru ini kan harus 5 tahun ya. Berarti ada 4 tahun dan punya 1 tahun lebih untuk menyelesaikan studi. Jadi 5 tahun. Kalau di zamanku kan 7 tahun. Nah, harus ada planningnya benar-benar gitu. Nah, karena itu misalnya kalau aku planningnya di tahun pertama alias semester 1 dan semester 2 itu aktif di akademis dan lomba. Kenapa? Karena di saat itu belum ada lomba-lomba ya, dan belum jadi kader sebuah organisasi mahasiswa atau jadi pengurus dalam organisasi tersebut. Nah, di tahun kedua nih ya, biasanya udah mulai jadi anggota aktif gitu, kemudian mulai jadi PJ atau penanggung jawab berbagai event atau kegiatan. Nah, di sini mulai banyak waktu yang terforsir, energi juga fokus, sehingga di tahun kedua dan 3 aku biasanya fokus organisasi. Nah, nanti tahun ketiga udah selesai, baru nanti kita todong lagi balik ke akademis, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang memang masih meraba-raba kuliah itu seperti apa dan lain-lain, saran saya adalah cari mentor. Nah, di kampus itu kan banyak banget orangnya, banyak banget informasi yang berlalu lalang. Coba tentukan satu orang yang kamu pengen jadi dan coba cari link ke sana dan nyatakan diri ingin belajar gitu, atau ikuti organisasi-organisasi yang bisa mengembangkan diri. Hal terpenting yang membuat aku bersyukur masuk fakultas psikologi adalah
jadi bisa memahami diri sendiri. Bahkan yang buku aku yang ini nih adalah perjalanan untuk memahami diri sendiri, dan aku sedang menulis buku lagi. Doakan aja semoga cepat dapat ilustratornya karena masih nyari, tentang finding me atau mencari diri sendiri. Karena memahami diri sendiri itu dipelajari di 2 tahun pertama, bahkan kita suruh analisis diri sendiri, jadi kayak bener-bener misalnya di mata kuliah teori kepribadian kita kasusnya itu kita sendiri, kemudian tes IQ, tes bakat, tes kepribadian dan segala macam, pasti salah satu partisipannya itu adalah kita sendiri. Kayak kita tukeran sama temen kita yang di tes dan segala macam sebelum nyari ke orang lain. Nah itu yang bikin aku jadi punya tes lengkapnya diri aku tuh seperti apa. Cara aku share untuk mata kuliah semester 1. Kemudian untuk semester 2 mungkin aku akan bikin video lagi di video lainnya. Mungkin itu dulu sharing aku soal gimana pengalaman aku kuliah di Fakultas Psikologi. Mungkin nggak mengcover banget karena banyak banget sebenarnya cerita-cerita. Kalau kamu ingin tahu cerita aku selama di kampus, kamu bisa visit Wattpad aku, ini linknya, dan beberapa tulisan yang aku tulis dan menceritakan perjalanan aku dari maba, kemudian skripsi, ketemu orang siapa, cerita-cerita lucu, pokoknya ada di sini. Nah, tapi kalau teman-teman mau, aku juga bikin buku nih, catatan kaki di Langit Senja, merupakan proses reflektif bagaimana aku menjalani hari-hari aku. Nah, untuk segmen menulis, nanti aku akan bikin kapan ya? Ya, nanti akan ada segmen dimana menulis itu merupakan proses yang sangat bagus untuk menyembuhkan diri, alias menulis menyembuhkan. Aku udah pernah sharing ini di beberapa tempat, misalnya di Halo Jiwa, kemudian ada di beberapa live di Instagram gitu ya. Dan aku meneliti juga soal menulis menyembuhkan. Semoga ada waktu untuk sharing kemudian. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa subscribe dan komen, like, dan share kalau kamu merasa video ini bermanfaat.